Ya, halo semuanya. Kita hari ini akan membahas bab terakhir ya. Jadi bab terakhir dari aljabar linear adalah tentang transformasi linear. Kurang lebih sih akan ada beberapa hal yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Jadi ini semacam lanjutannya. Ya, jadi yang transformasi linear umum. Kemudian yang baru mungkin kernel dan range. Tentang inverse ini nggak begitu baru, matriks transformasi juga nggak baru sih. Dan similaritas ya ini. Jadi ada 5 bahasan. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu ya, pengertian dari transformasi linear secara umum. Nah, ini definisinya. Jadi kalau kita punya T ya, T ini transformasi dari ruang V ke W gitu ya, vektor-vektor dari V ke vektor W. Nah, apabila kedua hal ini berlaku ya, yaitu transformasi U plus V sama dengan transformasi U tambah transformasi V, kemudian transformasi dari U dikalikan dengan skalar C sama dengan skalar C dikalikan transformasi U. Kalau kedua hal ini berlaku, maka T disebut dengan operator linear. Ya. Nah, contohnya, misalnya kita proyeksi ortogonal ya dari vektor V ya di sini, contohnya V-nya di sini ke W. Diproyeksikan secara ortogonal ya. Jadi hasilnya adalah proyeksi dari vektor V di W. Ya, berarti kan rumusnya adalah ini ya. TV sama dengan proyeksi dari vektor V di W. Nah, maka berarti berlaku rumus yang ini ya, rumus dari proyeksi untuk inner products ya, yang di bab berapa, bab 7 ya, pelajari bab 6 kita pelajari. Ya, bahwa vektor W1 ini akan dikalikan dengan skalar yang merupakan hasil kali dalam antara V dan W1 ya. Karena dia diproyeksikan pada W1. Jadi pasti si vektor V ini adalah kelipatan ya, perkalian skalar dengan vektor-vektor di W, yaitu W1, W2 sampai WR. Nah, ini bisa kita buktikan ya apakah dia merupakan transformasi linear. Jadi kita buktikan dengan kedua sifatnya. Kita jabarkan ya, kalau transformasi U plus V ya dijabarkan kan jadi kayak gini ya. Jadi vektor U-nya, vektor depannya semuanya jadi U plus V. Ya, kemudian karena berlaku si distribusinya, jadi berlakulah di sini UW1, kemudian UW2, kemudian VW1, VW2, sampai seterusnya, sehingga ini sama saja dengan transformasi U ditambah dengan transformasi. Nah, kemudian contoh berikutnya, misalnya kita punya polinomial. Ya. Oke, ini masih kerekam. Contoh berikutnya, misalnya kita X. Nah, polinomial, ya. Ini juga kita cek ya pasti ya, buat tahu dia transformasi linear atau bukan. Jadi ini C0 plus C1X sama dengan CNXN. Ya, kita buktikan lah ya dengan penjumlahan, dia berlaku ya kalau kita tambahin dulu polinomialnya. Ya. Karena transformasinya dikalikan X, jadi kita masukinlah hasil transformasinya X, ya dikalikan P1X plus P2X. Karena X-nya bisa didistribusikan, ya, maka hasil akhirnya akan sama dengan kalau kita transformasikan P1 dan P2-nya satu-satu, baru dijumlahkan. Sama juga dengan perkalian skalar, ya, hal ini, sifat ini berlaku. Nah, contoh berikutnya integral, ya. Jadi misalnya di sini contohnya, transformasi linearnya itu memetakan suatu fungsi menjadi integral dari 0 sampai X ft dt. Nah, ini kalau misalnya f-nya adalah X kuadrat gitu kan di sini, berarti di sini berubah jadi T kuadrat ya.
Yang mana ini kalau diintegralkan jadi T pangkat 3/3 dari 0 sampai X, sehingga hasilnya adalah X pangkat 3/3. Nah, ini ya pembuktian lagi ya bahwa apabila dia penjumlahan atau perkalian skalar, ternyata dia bisa membuktikan bahwa dia adalah transformasi yang linear. Nah, ini contohnya yang contoh lagi, misalnya transformasinya adalah dari suatu matriks n kali n ke determinannya. Nah, ini sebenarnya udah jelas ya bahwa dia bukan transformasi linear. Kenapa? Karena kan syarat pertama itu bahwa transformasi dari A plus B harus sama dengan transformasi A tambah transformasi B. Sedangkan kita tahu determinan A plus B tidak akan sama dengan determinan A ditambah dengan determinan A plus B, ya. Makanya hal itu tidak terbukti untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua sebenarnya juga nggak terbukti karena kita tahu bahwa kalau kita punya matriks dikalikan dengan C, kalau skalarnya mau dikeluarin, skalar ini akan dipangkatkan dengan dimensi dari matriksnya, yaitu pangkat N gitu ya. Jadi baik sifat pertama maupun sifat kedua tidak terbukti, nah ini berarti dia bukan transformasi linear. Oke. Nah, di sini kita punya sifatnya, sifat transformasi linear ya. Ya, intinya transformasi vektor 0 adalah 0. Transformasi dari negatif vektor akan sama dengan min dari negatif transformasinya. Dan transformasi V kurang W sama dengan juga transformasi V dikurangi transformasi W. Ya. Nah, ini ya. Ini kita akan coba apabila kita pengen cari tahu nih rumus transformasi linear ya. Misalnya kita cuma tahu vektor-vektornya secara umum, terus kita pengen tahu nih gimana sih rumus transformasinya. Kita bisa menggunakan vektor basis ya. Jadi ini harusnya masih ingat ya bahwa kalau kita mau menyatakan V dalam kombinasi dari basisnya, ya V1, V2 sampai Vn, maka dia akan punya skalar ya, skalar di depan basis-basisnya ini, di mana skalar C1 sampai Cn ini adalah vektor basis ya. Nah, kalau ditransformasikan, ya maka ini transformasi. Nah, berarti kan kita bisa mencari rumus untuk transformasi X1, X2, dan X3 ya. Dengan menggunakan yang kita ketahui itu, karena kita tadi tahu bahwa V sama dengan CV1 plus C, V2 plus C, V3, ya kan? Nah, kita bisa cari si C1, C2, sama C3-nya. Ya, sorry, C1. V sama dengan C1, V1 plus C2, V2 plus C3, V3. Nah, misal ya kita nyatakan vektornya V-nya adalah X1, X2, X3, berarti kan kita bisa mencari berapa sih C1, C2, C3 dalam X1, X2, X3 ya. Jadi langkah pertamanya adalah kita akan menyatakan si C1, V1 itu dalam X ya. Jadi ini akan kita buat jadi matriks gitu ya. X1, X2, X3 akan sama dengan gitu ya. Di sini kita akan punya V1, V2, V3.